Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6 dengan subtema Lembaga Tertinggi dan Tinggi serta Pembagian Kekuasaan pada Masa Orde Baru. Kemudian untuk pemateri kali ini yaitu Rezi Anggia Putri, Nopri Krismono, dan terakhir Ibnu Wiradika. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Salah satu penyebab yang melatar belakangi runtuhnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru adalah keadaan keamanan dalam negeri yang tidak kondusif pada masa Orde Lama. Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan G30 SPKI atau Gerakan 30 September. Hal ini menyebabkan Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di Indonesia melalui Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Kekuasaan Soekarno beralih ke Soeharto ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret atau yang dikenal dengan Super Semar. Setelah dikeluarkan Super Semar, maka mulailah dilakukan penataan pada kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penataan dilakukan di dalam lingkungan lembaga tertinggi, negara, dan pemerintahan. Dengan dikeluarkannya Super Semar, berdampak semakin besarnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah karena Soeharto berhasil memulihkan keamanan dan membubarkan PKI. Pada tanggal 23 Februari 1967, MPRS menyelenggarakan sidang istimewa untuk mengukuhkan pengunduran diri Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Dengan tab MPRS nomor 33/1967, MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan negara dan menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno. Pada tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Lama dan dimulainya kekuasaan Orde Baru. Keberadaan lembaga tertinggi dan tinggi negara era Orde Baru. Lembaga negara pada masa Orde Baru terdiri atas lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Adapun lembaga tertinggi negara yakni MPR, kemudian lembaga tinggi negara terdiri atas Presiden, DPR, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Pada masa pemerintahan Orde Baru, kekuasaan eksekutif lebih dominan terhadap semua aspek kehidupan pemerintahan dalam negara Indonesia. Dominasi kekuasaan eksekutif mendapat legitimasi konstitusional karena dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di bawah majelis. Presiden juga memiliki kekuasaan diplomatik. Kekuasaan Presiden pada masa Orde Baru begitu besar, sehingga Presiden Soeharto bisa menjabat Presiden seumur hidup, sebab DPR sebagai lembaga pengawasan tidak berjalan secara efektif. Sistem kelembagaan negara. Sistem lembaga merupakan kumpulan bagian pemerintahan yang tersusun secara sistematis dan fungsional untuk mencapai suatu tujuan. Sistem lembaga negara terdiri dari beberapa bagian dan tugas kewajiban untuk saling melengkapi. Dalam proses kelembagaan negara Indonesia, sistem lembaga negara antara lain ialah negara Indonesia berdasarkan hukum Tauris Stat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka atau Majestad. Negara di dalamnya terdiri dari lembaga negara dan melaksanakan tugasnya berdasarkan hukum. 2. Sistem konstitusional pemerintahan berdasarkan sistem konstitusional atau hukum dasar. Sistem ini memberi ketegasan akan pengendalian pemerintah negara yang dibatasi oleh ketentuan. Adapun pada masa Orde Baru, lembaga negara
dibedakan menjadi dua, yakni lembaga tertinggi dan lembaga tinggi. Yang mana lembaga tertinggi itu Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Kemudian lembaga tinggi ada Presiden, DPR, dan lain sebagainya. Sistem kelembagaan negara. Yang pertama, lembaga tertinggi negara. Lembaga tertinggi negara menurut Undang-Undang 1945 pada masa Orde Baru yakni Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Nah, MPR ini terdiri atas anggota-anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Kedudukan MPR. MPR memegang kedaulatan negara. Sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan merupakan lembaga tinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. MPR sebagai keseluruhan mempunyai kedudukan sebagai lembaga tertinggi dengan memegang kedaulatan negara yang tertinggi dan tidak mendelegasikan kedaulatan pada sebagian ataupun pimpinan. Adapun tugas wewenang MPR pada masa Orde Baru, yakni yang pertama, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Yang kedua, Majelis Pemusyawaratan Rakyat menetapkan undang-undang dan garis besar haluan negara. 3. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak. 4. Majelis memilih dan mengangkat presiden atau mandataris dan wakil presiden untuk membantu presiden. 5. Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 pada jumlah anggota MPR harus hadir. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Selanjutnya, menetapkan pimpinan majelis yang dipilih oleh negara. Kemudian, memberikan putusan terhadap anggota yang melanggar sumpah atau janji anggota. Dan tugas yang terakhir dari MPR pada masa Orde Baru yakni meneliti surat-surat yang berhubungan dengan keanggotaan majelis. Selanjutnya, lembaga tinggi negara. Yang pertama salah satunya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang tidak dapat dibubarkan oleh presiden. Anggota DPR adalah anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih oleh rakyat. DPR tidak bertanggung jawab terhadap presiden. Sebelum diadakan amandemen, tugas dan wewenang DPR ialah antara lain, yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang. Yang kedua, memberikan persetujuan atas peraturan perundang-undangan atau Perpu. Yang ketiga, memberikan persetujuan anggaran pendapatan dan anggaran belanja negara atau APBN. Kemudian yang keempat, meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa. Itu tadi tugas DPR pada masa Orde Baru. Tugas dan wewenang presiden sebagai lembaga tinggi negara pada masa Orde Baru. Presiden adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Di Indonesia, presiden menjabat sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Sebelum amandemen dilakukan, presiden diangkat oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR karena MPR merupakan lembaga tertinggi. Selain itu, sebelum amandemen juga tidak dijelaskan adanya aturan mengenai batasan periode jabatan seorang presiden dan mekanisme yang jelas mengenai pemberhentian presiden dalam masa jabat. Selain itu, pada masa sebelum amandemen, presiden memiliki hak prerogatif yang besar. Adapun wewenang presiden pada masa Orde Baru antara lain, yang pertama, memegang posisi dominan sebagai mandatori MPR. Yang kedua, memegang kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan
yudikatif. Yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan anggota BPK. Yang keempat, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam situasi yang memaksa. Yang kelima, menetapkan peraturan pemerintah. Dan yang keenam, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Lembaga tinggi negara yang selanjutnya yakni Mahkamah Agung atau MA. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan hanya oleh Mahkamah Agung. Lembaga Mahkamah Agung bersifat mandiri dan tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang kekuasaan lainnya. Wewenangnya antara lain: yang pertama, berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Nah, tingkat kasasi ini berarti tingkatan tertinggi ya. Kemudian, menguji peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mengajukan 3 orang hakim konstitusi. Dan yang keempat, memberikan pertimbangan kepada presiden untuk memberikan gerasi dan rehabilitasi. Nah, jadi saat presiden akan memberikan suatu gerasi atau rehabilitasi pada narapidana, nah ini ada masukan dari Mahkamah Agung belum disahkannya gerasi dan rehabilitasi ini. Kemudian lembaga tinggi negara yang selanjutnya yakni BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Sebelum amandemen, tidak banyak dijelaskan mengenai BPK. BPK bertugas untuk memeriksa tanggung jawab dan tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan tersebut kemudian dilaporkan kepada DPR. Nah, jadi tugas BPK sangat terbatas, hanya sebagai pengawas saja, tidak dijelaskan secara rinci. Kemudian Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. DPA memiliki kewajiban untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan presiden. DPA juga berhak untuk mengajukan usulan kepada pemerintah. Sama seperti BPK, dalam UUD 1945 tidak banyak dijelaskan tentang peran dan fungsi DPA pada masa Orde Baru tersebut. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kelembagaan, baik kelembagaan tinggi maupun kelembagaan tertinggi negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibnu Wirandika. Baiklah, di sini ada beberapa pokok sistem pemerintahan pada masa Orde Baru yang tercantum pada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu yang pertama, ada Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem konstitusional. Dan yang kedua, kekuasaan negara tertinggi ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang ketiga, Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi dan berada di bawah MPR. Yang keempat, Menteri adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang keenam, kekuasaan yang dimiliki kepala negara atau presiden tidak tak terbatas. Pelaksanaan pemerintahan Orde Baru pada prakteknya ini menyimpang dari pokok-pokok awalnya. Nah, pada saat itu kekuasaan dipegang penuh oleh presiden, dan walaupun pada awalnya kehidupan demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan, tetapi dalam perkembangannya ternyata tidak jauh berbeda prakteknya dengan masa demokrasi terpimpin. Jika dulunya pemerintah Indonesia pada masa Orba berniat menjalankan demokrasi Pancasila dan memutuskan sistem berdasarkan trias politika, tetapi hal tersebut juga tidak berjalan dengan baik. Nah, Orde Baru bertujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, terbukti dari beberapa peraturan. Nah, berikut yang membuat Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang sangat sakral, yaitu
Ketetapan MPR nomor 1 atau MPR atau 1983 menyatakan bahwa MPR telah menetapkan untuk mempertahankan Undang-Undang 1945 dan tidak akan merubahnya. Ketetapan MPR nomor 4 1983 mengenai referendum yang antara lain menyatakan bahwa apabila MPR hendak mengubah Undang-Undang Dasar 1945, maka rakyat terlebih dahulu harus dimintai pendapat melalui referendum Undang-Undang No. 5 tahun 1985 mengenai referendum yang menjadi suatu pelaksanaan dari TAP MPR sebelumnya. Jadi, kesimpulannya adalah Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia, dan lahirnya era Orde Baru dilatar belakangi oleh runtuhnya Orde Lama, tepatnya pada saat runtuhnya kekuasaan Insinyur Soekarno yang lalu digantikan oleh Soeharto. Untuk kronologinya, dimulai dari terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia pada tanggal 30 September yang sering disebut dengan sebutan G30 SPKI yang terjadi mulai tanggal 30 September 1965. Nah, kemudian adanya munculnya surat perintah 11 Maret 1966 yang sering-sering disebut dengan istilah Super Semar dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto, yang kemudian dapat membuat PKI dapat ditumpas dan dibubarkan. Nah, setelah itu juga adanya penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto, yang dimana setelah itu dimulai terjadinya sistem pemerintahan Orde Baru. Nah, dan lembaga negara pada masa Orde Baru terdiri atas lembaga tertinggi negara. Nah, adapun lembaga tertinggi negara yakni MPR, kemudian lembaga tinggi negara terdiri atas Presiden, DPR, Mahkamah Agung atau MA, dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.